kembali lagi dengan saya Budi Gunabakti, absen 7 kelas 10 1. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan yang namanya itu diferensial, integral, dan lain-lain yang berhubungan dengan matematika. Kali ini saya akan membahas tentang sosiologi. Materinya berupa paradigma sosial. Nah, sorry tadi ada masalah. Jadi kita akan mempelajari sosiologi, materi paradigma sosial. Nah, sebelum ke paradigma sosial, mari kita belajar dulu satu hal nih, yaitu fungsi dan peran sosiologi. Tentu kita belajar sosiologi ini ingin tahu kan fungsinya apa, perannya apa. Nah, peran sosiologi itu ada perannya mempelajari struktur dan rancangan baru dalam masyarakat. Jadi intinya dia mempelajari masyarakat itu. Perannya itu dia berperan untuk membuat keputusan baru dalam masyarakat, menganalisis fenomena, mengatasi fenomena sosial yang mungkin merugikan negara, dan juga menganalisis pola-pola dalam masyarakat. Jadi sosiologi itu utama perannya itu mempelajari masyarakat begitu, untuk mempelajari masalah sosial seperti kecenderungan masyarakat ke ini. Dan ilmu sosiologi ini digunakan para orang atas untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi kekacauan, begitu kurang lebih. Nah, karena kita udah tahu tentang peran dan fungsi sosiologi, mari kita lanjut ke paradigma sosial. Nah, ini inti materi. Jadi, apa itu paradigma? Ya, paradigma itu terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu para dan dikinia. Nah, para ini berarti di atas, di bawah, intinya gitu, di atas, di bawah ini. Sedangkan dikina artinya meniru atau mencontoh. Nah, jadi paradigma itu seperti mencontoh tuh apa gitu. Nah, tapi sebenarnya paradigma itu adalah kerangka berpikir atau cara orang memandang sesuatu. Nah, jadi simpel kalau paradigma sosial itu apa sih? Kerangka berpikir sosiolog dan masyarakat dalam melihat fenomena sosial. Nah, paradigma itu jenisnya sangat banyak, tapi yang akan saya bahas di sini hanya 3 jenis. Karena emang 3 jenis ini yang paling utama dan sering dipakai, yaitu paradigma tindakan sosial, fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma ini memiliki cara yang berbeda-beda, melihat dari objektivitas dan hubungan timbal balik. Ya, simpel begitu. Nah, untuk penjelasan kami sekarang kita akan bahas paradigma fakta sosial. Nah, paradigma ini menekankan bahwa masyarakat itu adalah struktur yang mandiri. Jadi struktur itu berjalan sendiri, dan orang-orang di dalamnya mematuhi struktur tersebut. Misalnya, orang itu melakukan sesuatu atau fenomena sosial terjadi karena pengaruh struktur sosial. Jadi misalkan di sini adalah faktor luar. Jadi berarti kata paradigma ini memandang masalah itu dari faktor luar dari individu itu tersendiri. Jadi bersifat sangat objektif, sangat berparu kepada strukturnya dan segala macamnya. Nah, misalnya seorang siswa. Kenapa ada seorang siswa? Karena di masyarakat itu ada yang namanya struktur sosial, di mana salah satu struktur yang paling kecil itu adalah anak. Nah, di sini karena anak itu tidak diberi tugas awalnya, maka setelah beberapa abad kemudian terjadi perubahan struktur sosial, di mana anak itu memiliki salah satu tugas selain membantu orang tua, yaitu belajar. Nah, disinilah status anak sekarang menjadi seorang murid. Anak-anak itu sekarang menjadi murid itu karena struktur sosial yang sudah terbangun di masyarakat kita saat ini. Nah, itulah contoh paradigma fakta sosial. Contoh paling simpel apa? Ya, kita itu melakukan sesuatu itu karena bukan keinginan kita, tapi karena peran dan status kita dalam sosial atau struktur sosial. Atau lebih simpelnya, kita tuh melakukan sesuatu itu karena pengaruh dari lingkungan, dari tempat masyarakat kita berasal, begitu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus kita lanjut ke paradigma kedua, definisi sosial.
Nah, paradigma ini kalau mau disimpulkan itu adalah melihat fenomena dengan cara melihat juga pendapat orang atau bagaimana seseorang memaknai fenomena tersebut atau masyarakat memaknai fenomena tersebut. Jadi maksudnya gimana? Kalau yang ini itu karena karena kita sendiri atau masyarakat umum itu memaknai fenomena tersebut baik dan buruk atau bagus dan tidak. Nah, itulah yang menyebabkan kita melakukan sesuatu. Misalnya kita datang ke sekolah karena kita merasa sekolah itu bagus, sekolah itu harus dilakukan dan lain-lain. Itu pendapat. Jadi paradigma ini menentang yang namanya paradigma fakta sosial. Ya, simpel begitu. Karena di fakta sosial lebih bersikap objektif dan melihat struktur masyarakat ini dan itu. Tapi kalau definisi sosial, dia melihat pendapat masyarakatnya sendiri, melihat keinginan masyarakatnya sendiri. Itulah definisi sosial. Jadi kurang lebih begitu. Misalnya lagi nih, seorang bapak menjadi menjadi pencari nafkah karena orang-orang itu berpikir kalau perempuan itu hanya digunakan untuk menjaga rumah, mengurus rumah. Itulah contoh paling simpel dan paling sering kita lihat untuk definisi sosial. Nah, contohnya sebagai murid itu kita datang ke sekolah itu karena kita menganggap sekolah itu bagus, tadi yang aku bilang. Sama terakhir kali, mungkin kita ingin memaknai sesuatu dari datang ke sekolah ini. Misalnya kita ingin terlihat lebih rajin atau apa, bisa. Nah, tapi itu juga dari pendapat saya tadi itu juga bisa menjadi konflik karena itu juga bisa merupakan salah satu paradigma terakhir yang akan kita bahas, yaitu perilaku sosial. Oke. Nah, paradigma ini menekankan reward and punishment. Jadi gimana sih seseorang, simpel itu paradigma ini menjelaskan bahwa seseorang itu mau melakukan sesuatu itu karena ada hadiahnya atau karena ada hukumannya yang menyebabkan perilaku sosial. Nah, begitu kurang lebih. Jadi contohnya itu paling gampang itu kita tuh ke sekolah karena mau duit jajan. Nah, paling gampang lagi misalnya kita itu melakukan kebaikan karena ingin dapat pujian dan lain sebagainya. Jadi paradigma itu menekankan bahwa manusia itu melakukan sesuatu itu karena ada maunya, ngomong gitu. Paling gampang ya. Tapi kalau untuk penjelasan lengkapnya itu karena tindakan manusia sendiri sih. Nah, paradigma ini sebenarnya mirip seperti fakta sosial. Jadi tapi lebih dia gimana ya? Kalau fakta sosial itu memandang struktur, kalau ini memandangnya bagaimana konsekuensi yang dihadapi objek atau apa hadiah yang bakal dihadapi objek. Beda dengan fakta sosial, begitu kurang lebih. Nah, begitu saja untuk paradigma. Nah, paradigma ini sebenarnya melekat sekali dengan kehidupan kita. Seperti yang tadi saya bilang, paradigma itu kan cara pandang. Jadi pada dasarnya kita itu emang memandang fenomena itu dari mana? Itu paradigma. Jadi kehidupan kita setiap hari itu memandang fenomena itu gimana? Itu paradigma. Jadi setiap hari pun kita udah sering menggunakan paradigma tanpa kita mempelajari, tanpa kita tahu itu paradigma sendiri. Nah, tapi karena pandangan inilah orang itu sering berbeda pandangan dan akhirnya salah paham. Nah, untuk menghindari salah paham itu, saran yang saya bisa kasihkan adalah kita juga harus berusaha melihat dari sudut pandang orang lain. Kita tidak boleh hanya melihat dari sudut pandang kita. Dan kita juga harus berhati-hati dengan pernyataan kita, karena pernyataan kita tidak semua orang bisa pahami, karena cara orang memandang itu berbeda-beda. Seperti yang tadi saya bilang, ada definisi sosial dan lain sebagainya. Nah, kali ini sekarang saya ada satu kasus di sini di mana Presiden Prabowo mengunjungi para pendemo yang terluka. Nah, menurut paradigma fakta sosial, beliau ini melakukannya karena dia merupakan seorang presiden yang emang bertanggung jawab atas ini. Jadi karena struktur masyarakat di mana dia itu pemimpin tertinggi, dia harus memerhatikan pasukannya. Nah, definisi sosial ya, dia menganggap bahwa emang seharusnya dia itu mengunjungi para korban-korban ini. Nah, untuk perilaku sosial simpelnya dia ingin mendapatkan pujian dari masyarakat atau menenangkan masyarakat, ingin menenangkan masyarakat. Simpelnya begitu aja. Udah segitu saja dari saya, Budi Gunabakti, dan saya pergi.